Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aniarti dengan NIM 3333210034 dari kelas B Kimia Dasar jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia part 2. Untuk materi kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Pembahasan yang kedua yaitu ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp atau tekanan. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan Kc dan Kp. Dan pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ada 3. Yang pertama, yaitu ada suhu. Suhu untuk poin yang pertama, yaitu jika suhunya naik, maka akan menyerap endoterm. Poin yang kedua, jika suhunya turun, maka akan melepas eksoterm. Faktor yang kedua, yaitu ada konsentrasi. Poin pertama yaitu apabila zat atau senyawa itu ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah lawan. Poin yang kedua yaitu apabila zat atau senyawa dikurangi, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah itu sendiri. Untuk faktor yang ketiga yaitu ada volume. Untuk volume yaitu apabila ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar dan juga sebaliknya. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan bahas untuk yang faktor pertama, yaitu perubahan suhu. Eksoterm, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas eksoterm. Nah, ciri dari reaksi ini tuh adalah delta H-nya atau kalornya ini negatif. Agar terbayang begini contohnya. Untuk N2 plus 3H2 itu menjadi 2NH3, di mana delta H-nya atau kalornya ini negatif 90. Karena I-nya negatif 90, maka ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, untuk endoterm itu yaitu jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang akan menyerap endoterm. Ciri dari reaksi ini itu adalah delta H-nya positif. Agar lebih paham gini, jika reaksi pembentukan NH3 itu adalah reaksi eksoterm karena delta H-nya negatif, maka reaksi endotermnya itu yaitu N2 sama H2. Itu adalah reaksi endoterm karena delta H-nya positif. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu perubahan konsentrasi. Poinnya, jika konsentrasi unsur di salah satu ruas itu ditambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah berlawanan. Misalkan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika N2 ini ditambah H2 ini, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke sini, ke arah NH3 atau sebaliknya. Jika sebaliknya NH3 yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, ke arah sini. Jika konsentrasi unsur di salah satu ruas itu dikurangi, maka kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Maksudnya, jika N2 dikurangi 3H2, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, ke arah dirinya sendiri. Atau misalkan H3 yang dikurangi, maka kesetimbangannya tetap akan bergeser ke arah kanan atau ke arah dirinya sendiri. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu ada perubahan volume. Poinnya, jika volume itu ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Untuk poin yang kedua, yaitu jika volume itu dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih kecil. Contoh ya, untuk N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kita mencari koefisien dulu. Koefisien kiri kan sudah diketahui N2 dan
H2 gitu. Koefisien kiri dari N2 itu sama dengan 1, nilai koefisien dari N2 itu 1. Untuk nilai koefisien H2 itu kan ini 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jumlah dari koefisien kiri itu sama dengan 4. Kita cari untuk koefisien kanan. Koefisien kanan itu yaitu NH3 ya. NH3 itu jumlah koefisiennya itu 2 kan. Jadi nilai koefisien kanan itu sama dengan 2. Dapat diambil kesimpulan, koefisien kiri bernilai 4 dan koefisien bernilai 2. Maka koefisien kiri itu lebih besar daripada koefisien kanan. Maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri karena koefisien kiri itu lebih besar. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Ketetapan kesetimbangan, tekanan Kp dan contoh soal. Kp itu adalah tekanan konstanta kesetimbangan parsial gas yang terjadi pada reaksi fasa gas. Ya, untuk contoh soalnya, yaitu sejumlah 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengah, menghasilkan 2 mol gas NO2. Dengan tekanan sistemnya itu 2 atm. Nah, yang ditanya, berapakah nilai Kp gas reaksi tersebut? Kita jawab. Untuk pembahasan soal yang pertama, kita cari N2O4 untuk keadaan awal. Keadaan awal tadi sudah diketahui bahwa keadaan awal dari N2O4 itu 2, dan untuk reaksinya itu 1. Sedangkan keadaan awal untuk 2 NO2 itu belum diketahui. Jadi, untuk kesetimbangan dari N2O4 itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk 2 NO2, di sini cuma ada 2, maka kesetimbangan untuk 2 NO2 itu sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus parsial ini. Rumus parsial N2O4 dan rumus parsial NO2. Untuk rumus PN2O4 itu sama dengan mol dari N2O4. Mol dari N2O4 dibagi total mol reaksi dikali tekanan sistem. Tekanan sistem tadi sudah diketahui di soal 2 atm. Jadi kita masukkan angkanya. Untuk mol N2O4 sudah kita ketahui sama dengan 1 mol dibagi total mol reaksi ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 mol dikali 2 atm. Akan menghasilkan 0,66 atm. Untuk parsial N2O4 itu menghasilkan 0,66 atm. Lalu kita masukkan parsial N02. Itu sama aja rumusnya kayak ini, kayak yang di atas, yaitu mol dari NO2 dibagi total mol reaksi dikali tekanan sistem, yaitu 2 atm. Sama dengan mol dari NO2 itu sama dengan 2 mol dibagi total mol reaksi itu 3 mol dikali 2 atm akan menghasilkan 1,32 atm. Parsial dari NO2 itu menghasilkan 1,32 atm. Kita turunkan ke rumus Kp. Rumus Kp yaitu P dari NO2 dipangkatkan 2 dibagi P dari N2O4. Kita ketahui PNO2 itu sama dengan 1,32 atm, kita pangkatkan 2 dibagi PN2O4 itu 0,66. Maka Kp-nya itu akan menghasilkan 2,64 atm. Gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan hubungan Kp dan Kc. Hubungan antara Kp dan Kc itu dapat ditentukan berdasarkan rumus Kp itu sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N. Untuk Kp-nya itu sama dengan tetapan kesetimbangan gas. Kp itu tetapan kesetimbangan gas yang satuannya itu atm. Sedangkan delta N itu selisih dari jumlah koefisien kanan dan kiri. Dan untuk R itu adalah tetapan gas yang nilainya itu 0,082. Sedangkan untuk T suhu. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Ya, di sini ada soal. Reaksi kesetimbangan CO2 plus C itu menjadi 2CO.
pada suhu 20 derajat Celcius, harga Kc itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Hitunglah Kp. Nah, yang di sini itu yang ditanya yaitu menghitung Kp. Jadi, kita jawab ya. Diketahui di sini, diketahui T. T itu sama dengan suhu. Suhunya itu 27 derajat Celcius. Untuk menghitung Kp, kita memerlukan suhunya itu menjadi Kelvin. Untuk merubah dari Celcius menjadi Kelvin, maka kita akan tambah 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Untuk koefisien kanan itu berjumlah 2, koefisien kirinya 1, ya kan? Delta N itu koefisien kanan dikurangi koefisien 1 itu menjadi 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus Hp sama dengan Kc itu dikali R dikali T dipangkatkan delta N, guys. Sudah diketahui tadi Kc itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Untuk R-nya, R itu sudah diketahui ya, apa nilai pasti atau nilai tetap untuk R itu 0,082. Dikali T tadi 300, dipangkatkan delta N-nya tadi 1. Maka 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1 itu akan menghasilkan 0,3939 atm. Maka Kp-nya ini adalah 0,39 atm. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri yang pertama yaitu ada pembuatan amonia. Pembuatan amonia itu persamaan reaksinya N2 ditambah 3H2 itu menjadi 2NH3. Delta H. Di mana delta H-nya itu sama dengan min 92 Hg per mol. Ya. Pembuatan amonia itu amonia ini banyak digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Ya. Lalu persamaan reaksi pembuatan amonia ini N2 ditambah 3H2 itu menjadi 2NH3. Di mana delta H di sini itu negatif 92, maka reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia ini merupakan reaksi eksoterm karena nilai delta H-nya di sini negatif. Ya. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi itu dengan cara yang pertama itu ada memperbesar konsentrasi reaktan, yang kedua memperbesar tekanan, yang ketiga menurunkan suhu, dan yang terakhir itu kita harus menambah katalis. Yang kedua yaitu ada pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Yaitu persamaan reaksi untuk pembuatan asam sulfat itu ada S ditambah O2 itu menjadi SO2. Beberapa kegunaan dari asam sulfat itu yaitu yang pertama sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Yang kegunaan yang kedua yaitu digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Kegunaan yang ketiga yaitu sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau ZA dan asam fosfat H3PO4. Yang keempat, asam sulfat itu berguna untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Dan fungsi yang kelima yaitu untuk membuat zat warna. Yang terakhir yaitu ada pembuatan gas klor, di mana persamaan reaksinya itu yaitu 2HCl ditambah setengah O2 menjadi H2 plus Cl2. Pembuatan gas klor itu dilakukan dengan proses diakon, yaitu caranya dengan mengoksidasi gram klorida dalam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya itu berlangsung. Ini reaksinya. 2HCl plus setengah O2 menjadi H2O plus Cl2. Nah, reaksi tersebut itu dapat dipercepat dengan katalis CuCl2.
Nah, selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat itu dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanannya 200 atm. Hal ini karena reaksi dari kesetimbangan gas keluar itu berlangsung secara eksoterm, di mana delta-nya bernilai negatif. Delta-nya negatif ya, delta H dari persamaan reaksinya itu negatif X kg per mol. Maka ini merupakan reaksi eksoterm. Ya, cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.